Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini, gua bakalan bahas mengenai Sekai Seiko no Ansatsusa. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video gue sebelumnya, kalian bisa nonton dulu di awal. Jadi, kalian bisa lebih paham tentang alur cerita ini. Dan juga, video ini bakalan menjadi spoiler buat kalian yang belum nonton anime atau baca manganya. So, peringatan spoiler berat buat kalian. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, silakan subscribe dulu channel ini supaya terus update dan juga berkembang. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita mulai saja untuk videonya. 3, 2, 1. Cerita kita mulai di saat Luke sedang berbicara dengan Aram Carla. Dan berdasarkan ucapan Aram Carla sebelumnya, Aram Carla bisa tahu bahwa Paus adalah iblis karena Dewi telah meminjam tubuhnya untuk berbicara dengan iblis itu. Yang mana hal itu kemudian membuat Luke berpikir bahwa dia tidak bisa membiarkan kejadian ini begitu saja. Tetapi di saat Aram Carla mau menceritakan bagian yang penting, tiba-tiba perut Aram Carla berbunyi dengan cukup keras. Mendengar itu, Luke pun kemudian memutuskan untuk beristirahat makan sebentar. Dan Luke juga bertanya apakah ada sesuatu yang ingin Aram Carla makan. Dengan wajah malu, Aram Carla mengatakan bahwa Luke tidak perlu repot-repot untuk dirinya. Namun, Luke menjawabnya bahwa dia juga lapar. Jadi, tidak akan ada masalah jika mereka beristirahat untuk makan terlebih dahulu. Dalam kondisi saat ini, Luke berpikir bahwa mendapatkan kepercayaan Aram Carla adalah sesuatu yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Dan karena itulah, Luke tidak akan memaksanya untuk melakukan sesuatu, supaya tidak ada rasa ketidakpuasan dalam hati Aram Carla. Dan lalu, setelah mendengar ucapan Luke, Aram Carla akhirnya menerima tawaran dari Luke, dan dia bersedia makan hidangan apapun selain hidangan ikan. Selain hal itu, Luke lalu mengarahkan Aram Carla ke sebuah ruangan di rumah itu, supaya Aram Carla bisa beristirahat dan juga berganti baju. Karena saat ini, Aram Carla hanya mengenakan pakaian putih tipis yang biasa digunakan untuk melakukan upacara penyucian di dalam pemandian besar. Yang tentu saja, pakaian itu dia akan cocok untuk digunakan di depan seorang pria. Dan lalu setelah 30 menit, Luke akhirnya selesai menyiapkan hidangannya. Dan Luke lalu membangunkan Aram Carla yang saat ini sedang tertidur di dalam kamarnya. Berbeda dengan sebelumnya, Aram Carla sekarang tidak mengenakan make up dan juga wignya. Dan dengan pakaian santai yang dia kenakan, penampilan Aram Carla telah berubah secara drastis. Dan kemudian untuk hidangan yang Luke siapkan kali ini adalah pancake dan juga coklat panas. Coklat memiliki efek yang bisa menenangkan pikiran dan juga bergizi. Jadi, minuman coklat panas akan sangat sempurna dalam kondisi saat ini. Selain itu, untuk pancake-nya, Luke juga telah menggunakan beberapa trik untuk membuatnya. Di dunia ini, baking powder masih belum ditemukan. Tetapi dengan bantuan Orna, Luke sudah menciptakan baking powder dengan beberapa pembaharuan. Seperti mencampurkan baking powder dengan yogurt, serta sedikit minyak. Yang mana dengan campuran itu, adonan kue akan bereaksi secara kimia dengan yogurt yang telah dicampurkan sebelumnya. Dan lalu, reaksi kimia itu akan membuat adonan menjadi mengembang, serta memperlembut adonan kue itu juga. Dan sebagai hasilnya, Aram Carla nampak begitu senang ketika dia memakan pancake dan meminum segelas coklat panas buatan Luke. Beberapa saat kemudian, makanan yang dihidangkan sudah habis dan Aram Carla berterima kasih atas makanan yang telah diberikan kepadanya. Dan juga Aram Carla tidak menyangka bahwa ternyata Luke mempunyai kemampuan memasak yang luar biasa. Menanggapi pujian itu, Luke hanya mengatakan bahwa itu hanyalah hobinya saja. Dan sekarang sudah waktunya bagi mereka untuk membahas topik utama, yaitu isi pembicaraan antara Dewi dengan iblis. Mendengar itu, Aram Carla kemudian meminta maaf kepada Luke. Karena meskipun dia mengingat isi percakapan antara Dewi dengan iblis, namun Aram Carla tidak begitu paham dengan maksud pembicaraan itu. Luke tidak mempermasalahkan itu, karena selama Aram Carla mengingat isi pembicaraan, hal itu sudahlah cukup. Terlebih, mendengarkan isi pembicaraan yang sama persis akan menjadi lebih baik daripada mendengarkan versi yang sudah ditafsirkan. Memahami maksud Luke, Aram Carla lalu mengatakan bahwa Dewi telah mengatakan beberapa hal. Yang pertama adalah, aku tidak akan ikut campur, jadi kamu juga tidak boleh ikut campur.
Yang kedua, Dewi mengatakan bahwa hari yang dijanjikan yang lama mereka tunggu sudah semakin dekat. Dan perkataan terakhir adalah, ini adalah sebuah masalah dan pahlawan tidak bisa berbuat banyak. Dan kemudian setelah memberitahu apa yang dikatakan oleh Dewi, Aram Karla kemudian juga memberitahukan apa yang telah dikatakan oleh iblis itu juga. Yaitu iblis itu mengatakan bahwa dia akan menerima tawaran dari Dewi. Dan kemudian dia akan mengambil langkah untuk menghadapi pahlawan. Selain mengatakan itu, iblis itu juga mengatakan bahwa dia akan tetap bersikap netral. Setelah mendengar semua isi percakapan itu, Luke kemudian mulai memikirkan apa maksud dibalik dari percakapan antara Dewi dengan iblis itu. Selain itu, ada juga beberapa kata yang telah mengganggu pikiran Luke, seperti Dewi yang tidak akan ikut campur, hari yang dijanjikan, dan juga pahlawan yang tidak melakukan apa-apa. Untuk yang pertama, Luke berpikir bahwa Dewi tidak akan ikut campur dalam pergerakan Luke yang saat ini memiliki status sebagai pengikut pahlawan. Dan yang kedua, Luke berpikir apakah hari yang dijanjikan adalah hari kebangkitan Raja Iblis. Namun, jika itu benar, mengapa Dewi juga menunggu hari itu? Dan lalu, untuk yang terakhir, mungkin pahlawan mulai tidak begitu dianggap lagi. Mengingat Luke lah yang selama ini secara aktif melawan iblis. Dan pahlawan yang tidak melakukan sesuatu telah dianggap seperti barang yang bisa dibuang. Setelah memikirkan semua itu, Luke pun berterima kasih kepada Aram Karla. Dan Luke juga berpikir bahwa dia masih perlu untuk mencari informasi lebih lanjut lagi. Selain itu, Luke juga bertanya tentang mengapa Aram Karla merasa bahwa nyawanya sedang terancam. Karena berdasarkan topik percakapan antara Dewi dan Iblis, tidak ada unsur yang akan menyakitinya. Aram Karla lalu menjawabnya bahwa Paus sendirilah yang sudah mengancam Aram Karla. Bahkan sebelum Aram Karla tahu bahwa Paus itu adalah seorang iblis. Selain itu, selama ini Aram Karla sudah dipaksa untuk memberitahu pengikutnya bahwa setiap perkataannya adalah perkataan Dewi. Awalnya Aram Karla mencoba untuk menolak dan dia selalu berdoa kepada Dewi untuk menolongnya. Tetapi ternyata Dewi hanya menggunakan Aram Karla untuk berbicara dengan suku iblis itu saja. Dan Dewi tidak pernah mengatakan sesuatu yang terkait dengan dirinya. Yang mana dengan kondisi inilah Paus Iblis kemudian menekan Aram Karla dengan perkataan bahwa Dewi tidak akan membantunya. Pagi ini Aram Karla kemudian terpaksa untuk menyampaikan perkataan iblis sebagai kata-kata Dewi. Yang mana dalam perkataan pagi ini dia harus menuduh Luke sebagai musuh dunia. Sembari mengatakan itu, Aram Karla akhirnya mulai menangis sambil memeluk tubuhnya sendiri karena dia merasa takut mati dan juga tidak ingin kembali lagi ke kehidupan sampah sebelum dia menjadi Aram Karla. Melihat Aram Karla yang menangis, Luke hanya menanggapi dengan mengatakan bagaimana cara Aram Karla bisa bertahan selama ini. Mendengar itu, Aram Karla menjadi cukup terkejut karena Luke ternyata tidak marah kepadanya. Luke kemudian menjelaskan bahwa pengaturan untuk menjatuhkan Luke sebagai pendosa besar sudah diatur dan hal itu akan dilakukan setelah Luke datang memenuhi undangan Paus ke Tanah Suci. Dan Luke tidak bisa menyalahkan Aram Karla untuk masalah ini karena Aram Karla hanya dipaksa untuk melakukan ini oleh iblis. Meskipun begitu, Aram Karla masih merasa bersalah. Jadi, Luke kemudian menyuruhnya untuk membantu Luke membalikan keadaan jika Aram Karla ingin menebus kesalahannya itu. Mendengar itu, Aram Karla lalu mengatakan bahwa Luke tidak akan bisa membantah Paus di saat tuduhan akan diberikan kepadanya. Yang mana Luke kemudian mengatakan bahwa karena alasan itulah dia membutuhkan kekuatan Aram Karla. Luke tidak bisa melawan Paus itu dengan cara normal. Jadi karena itulah kekuatan Aram Karla sebagai advokat Dewi sangatlah penting. Selain itu, Luke juga memberitahu Aram Karla bahwa Paus pasti saat ini sudah menyiapkan pengganti untuk dirinya. Dan Paus itu juga pasti akan mengirimkan seorang pembunuh untuk menghabisi Aram Karla. Mengingat akan lebih baik bagi iblis untuk menghancurkan boneka lama dan mengganti dengan boneka baru daripada menggunakan boneka yang sulit untuk dikendalikan. Berdasarkan kondisi saat ini juga, nampaknya Paus itu sudah tidak begitu peduli lagi jika dia tidak bisa mendengar suara Dewi itu lagi. Dan Luke memberitahu ini karena nampaknya Aram Karla tidak mengetahui konsekuensi ketika dia melarikan diri bersama dengan Luke.
Aram Karla adalah orang yang baik, dan hal itu dibuktikan dengan dia yang minta maaf dan terlihat menyesal akibat perbuatan yang telah dia lakukan kepada Luke. Meskipun pada kenyataannya kesalahan yang telah dia buat adalah hasil dari paksaan dari iblis. Setelah itu, Luke kemudian memberikan dua pilihan kepada Aram Karla. Yang pertama, jika Aram Karla memutuskan untuk tidak menjadi Aram Karla lagi, maka Luke akan membantu kehidupan dan menjamin keselamatannya. Dan pilihan yang kedua, jika Aram Karla masih ingin tetap berada di posisinya, maka Aram Karla harus melawan pos itu dan mengembalikan keadaan bersama dengan Luke. Luke mempunyai rencana, dan bahkan Luke juga sudah menyiapkan setiap hal yang diperlukan untuk memulai rencananya itu. Setelah berpikir, Aram Karla kemudian memutuskan bahwa dia akan ikut bertarung karena dia ingin menebus kesalahannya. Selain itu, Aram Karla juga tidak ingin kembali ke dalam kehidupan suramnya yang pernah dia rasakan dulu. Kemudian, dengan bergabungnya Aram Karla ke pihak Luke, Luke akhirnya bisa memulai rencana untuk mengembalikan keadaan. Tahap pertama Luke adalah menyebarkan desas-desus mengenai Aram Karla yang diundang oleh Dewi dengan menggunakan tulisan yang ditulis pada dinding pemandian. Selain itu, Luke juga menjalankan rencananya dengan meminta Nevan untuk melakukan sesuatu untuknya. Dan lalu setelah obrolan selesai, Luke menyuruh Aram Karla untuk tetap berlindung dan bersembunyi di dalam rumah. Sementara Luke akan segera kembali ke dalam akademi. Luke sampai di asramanya tepat ketika bulan sudah bersinar di langit. Dan kemudian setelah memastikan keadaan sekitar, Luke lalu mengambil alat belajar untuk menghadiri sesi belajar bersama. Awalnya sesi belajar hanya diadakan untuk mengajari Epona saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, sesi belajar telah diikuti oleh hampir semua siswa kelas S. Dan dengan menghadiri sesi belajar ini, hal itu akan memberikan Luke alibi yang kuat bahwa dia tidak keluar dari akademi. Dan otomatis Luke tidak akan memiliki hubungan dengan menghilangnya Aram Karla. Di dunia ini masih belum ditemukan konsep pesawat terbang. Jadi pergi ke tempat suci hanya dalam waktu setengah hari saja adalah sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan dengan kekuatan Epona, hal itu masihlah tidak bisa dilakukan. Keesokan harinya, Epona tiba-tiba meminta Luke untuk menemuinya setelah kelas berakhir. Sampai saat ini, Epona masih memakai seragam laki-lakinya, tetapi dia masih terlihat cukup cantik. Setelah berada di luar kelas, Luke kemudian bertanya tentang apa yang Epona inginkan darinya. Awalnya, Luke mendekati Epona hanya karena Luke ingin mendapatkan informasi untuk meningkatkan persentase pembunuhan Luke. Tetapi, apa yang terjadi sekarang, Luke malah menganggap Epona sebagai temannya. Menanggapi Luke, Epona kemudian mengatakan bahwa pagi ini dia telah dipanggil oleh seorang pria di gereja. Dan pria itu mengatakan bahwa Luke telah mencoba untuk menyesatkan dunia dengan cara menipu orang-orang supaya mereka berpikir bahwa kata-kata Luke adalah kata-kata dari sang dewi. Selain itu, dari pria itu, Epona juga sudah mendengar banyak hal mengenai kejelekan Luke. Dan juga, undangan untuk datang ke Tanah Suci sebagai penghormatan atas pencapaian Luke adalah sebuah jebakan. Karena pihak Aramisme sebenarnya hanya ingin menghakimi Luke saja. Dan Epona saat ini diperintahkan untuk mengawasi dan menghentikan Luke dengan paksa jika Luke sampai ingin melarikan diri. Nampaknya pihak Aramisme sudah melakukan pergerakan dengan cepat. Karena berdasarkan apa yang dikatakan oleh Aram Karla, pernyataan mengenai Luke sudah tersesat baru saja dilakukan kemarin. Dan kabar itu tidak mungkin bisa disampaikan kepada Epona secepat ini. Mengingat dunia ini masih belum memiliki media transmisi cepat. Yang mana itu berarti penghakiman Luke sudah direncanakan sudah sejak lama. Setelah beberapa saat, Epona kemudian bertanya kepada Luke, apakah selama ini Luke sudah membohonginya. Tetapi Luke lalu menjawabnya bahwa dia tidak berbohong, dan Aramisme lah yang sudah membohongi Epona. Mendengar itu, Epona pun kemudian menjadi lega, karena dengan ini dia bisa dengan mantap berada di sisi Luke. Luke sudah menyelamatkan Epona, jadi wajar bagi Epona untuk lebih memihak kepada Luke. Terlebih, Luke lebih bisa diandalkan untuk mengalahkan iblis dan menyelamatkan kota daripada semua orang yang berada di Tanah Suci. Mendengar itu, Luke pun kemudian tertawa, karena nampaknya Epona tidak terpengaruh oleh Aramisme.
Pengaruh Aramisme sebagai agama dunia sangatlah besar, dan karena itulah Aramisme tidak bisa disalahkan, tidak peduli seberapa salah perbuatan mereka. Yang mana jika seseorang membuat mereka tidak senang, maka posisi orang itu pasti akan berada dalam bahaya, meskipun orang itu bangsawan sekalipun. Dengan kata lain, ajaran Aramisme adalah sesuatu yang selalu benar. Dan doktrin seperti itulah yang selalu ditanamkan kepada pengikut mereka sejak sedini mungkin. Yang kemudian mengakibatkan banyak dari mereka yang telah kehilangan akal sehat. Tetapi meskipun Epona memiliki kekuatan head to head yang luar biasa, namun Luke masih tidak bisa meremehkan kekuatan dari Aramisme. Selama ini, babi-babi yang berada di kerajaan selalu mengawasi dan menahan Epona untuk tetap di kerajaan untuk mengamankan hidup mereka. Tetapi karena pengaruh Aramisme, mereka sekarang malah membiarkan Epona untuk pergi ke Tanah Suci. Kemudian setelah beberapa saat, Epona kemudian bertanya kepada Luke tentang apa yang dia bisa lakukan untuk Luke. Apakah dia harus membiarkan Luke untuk melarikan diri? Mendengar itu, Luke kemudian mengatakan bahwa Epona tidak perlu melakukan apapun, karena dalam proses penghakiman besok, Luke akan membersihkan namanya secara adil dan jujur. Terlebih, tidak ada pemeriksaan kebenaran di dalam penghakiman. Jadi, jika Luke melarikan diri, maka label Luke sebagai orang tersesat tidak akan pernah dihapus. Dan untuk berjaga-jaga, Luke kemudian bertanya kepada Epona tentang maukah Epona membantunya jika Aramisme mencoba untuk membunuhnya. Yang mana tentu saja hal itu dijawab Epona bahwa dia akan melakukan itu. Luke cukup lega dengan hal itu, tetapi karena Luke tidak ingin memanfaatkan kenaifan Epona, Luke lalu mengingatkan Epona bahwa tindakan yang akan mereka lakukan akan membuat dunia melawan mereka. Dan lalu meskipun sudah mengetahui itu, apakah Epona masih mau membantunya? Menanggapi itu, Epona kemudian mengatakan bahwa dia sudah tahu dengan resikonya. Tetapi meskipun begitu, Epona masih harus melindungi temannya. Selain itu juga, Epona ingin melindungi Luke karena dia ingin Luke menepati janji untuk membunuhnya jika Epona sampai tidak terkendali. Dan di dunia ini, hanya Luke lah yang bisa melakukan itu. Jadi, Epona tidak akan pernah membiarkan Luke untuk dibunuh ataupun ditangkap. Luke masih mengingat janji itu, janji yang mereka buat ketika melawan Iblis Orc. Terlepas dari janji itu, membunuh Epona juga merupakan misi yang diberikan oleh Dewi. Tetapi meskipun begitu, sebagai teman, Luke akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memastikan Epona supaya masih terkendali dan tidak menghancurkan dunia. Tetapi jika Luke sampai gagal melakukan itu, sebagai teman juga, Luke akan membunuh Epona karena Luke tidak ingin melihat Epona tersiksa akibat menyakiti orang lain. Dan lalu setelah percakapan mereka selesai, Epona pun akhirnya pergi. Sementara tak lama setelah itu, ada seorang pria kurus yang telah diikat dengan tali terlempar di belakang Luke. Bersamaan dengan seorang pria yang terlempar, Tad kemudian juga muncul di samping pria itu sambil mengatakan bahwa sesuai prediksi Luke, ada seseorang yang sedang mengawasi Luke dan Epona. Sebelum bertemu dengan Epona di luar kelas, Luke meminta Tad untuk mengawasi dari belakang dan menangkap semua orang yang mencoba untuk mengawasi mereka. Dan ternyata memang ada orang yang mengikuti mereka. Dan lalu setelah memperhatikan orang yang sudah diikat itu, Luke tahu bahwa orang itu adalah seorang yang profesional. Dan Tad sekarang sudah berada pada level yang bisa mengatasinya tanpa ada masalah. Mendengar pujian Luke, Tad hanya mengatakan bahwa itu semua bisa dia lakukan berkat bimbingan dari Luke. Setelah mengelus kepala Tad, Luke kemudian mulai berpikir tentang apa yang akan dia lakukan kepada pria itu. Luke adalah teman Epona, jadi cukup wajar jika Paus Aram mempertimbangkan kemungkinan Epona mengkhianati Aramisme. Mendengar perkataan Luke, pria yang sudah diikat itu nampak cukup terkejut karena Luke sudah tahu dari mana asalnya. Dan alasan mengapa Luke bisa tahu pria itu berasal dari Aramisme adalah karena parfum yang dipakai oleh pria itu. Di dunia ini, pada umumnya semua agama mempunyai tingkat kelas untuk mengukur kesetiaan dari setiap pengikut mereka. Dan semakin tinggi kelas mereka, maka rasa superioritas pasti juga akan semakin meningkat. Dan lalu jika dilihat dari aromanya, pria itu adalah seorang pengikut khusus. Karena dia menggunakan wewangian dupa yang biasa digunakan oleh pengikut kelas khusus dari Aramisme. Kemudian setelah melihat pria itu dengan saksama, Tad kemudian bertanya apakah dia harus membunuhnya, supaya hubungan antara Luke dan Epona tidak diketahui oleh Aramisme.
Tetapi ternyata Luke tidak setuju dengan perkataan Tart. Karena jika mereka melenyapkan pria itu sekarang, maka pihak Aramisme pasti akan curiga. Dan pilihan terbaik untuk situasi saat ini adalah dengan membuat pria itu berpihak kepada mereka. Tetapi melakukan hal itu kepada orang yang fanatik terhadap agama adalah sesuatu yang mustahil. Bahkan dengan menggunakan siksaan, mereka tidak akan bergeming dengan pendirian mereka. Jadi karena itulah Luke akan membuat pria itu untuk menyampaikan informasi yang akan menguntungkan mereka. Mendengar itu, Tart lalu bertanya tentang bagaimana cara Luke dalam melakukan itu, mengingat mereka tidak akan bisa memenjarakan atau menyiksa pria itu. Yang mana hal itu kemudian dijawab oleh Luke bahwa dia akan menggunakan cara lama miliknya. Dan Tart kali ini harus ikut juga supaya dia bisa melihat dan mempelajari teknik ini. Tart bukanlah seorang yang jenius, tetapi Tart adalah seseorang yang memiliki sifat pekerja keras. Jadi, Luke yakin bahwa Tart juga bisa mempelajari teknik yang akan dia gunakan, yaitu Luke akan melakukan beberapa manipulasi pada struktur otak pria itu untuk mengendalikannya. Luke sebenarnya tidak terlalu suka untuk melakukan ini, tetapi karena Aramisme sudah mencoba untuk menjebak dan melabelinya sebagai musuh dunia, Luke akhirnya bersikap tidak akan memberikan belas kasihan kepada mereka. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini, dan kelanjutannya akan bakalan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah berdonasi, dan semoga rezeki kalian terus bertambah. Dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan juga share video ini untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye. Dan jangan lupa untuk subscribe.